Halo rebahaners bucin dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Seberapa lihai Anda bisa lolos dari pasangan yang overprotective? Karena kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bertema tentang lolos-meloloskan, kabur-mengaburkan, yang tidak lain adalah Escape Plan tahun 2013. Dibintangi oleh om saya yaitu Sylvester Stallone. Kemarin sebelum pandemik sempat berkunjung ke rumah saya. Katanya dia bilang, "John, coba dong bahas film om yang kabur dari penjara, keren tuh." Maka dari itu saya putuskan untuk membahasnya sekarang, dan dengan rating 6,7 di IMDb. Film ini akan membuat kita tegang karena kita akan seolah berada dalam situasi terkurung dan diajak untuk berpikir bagaimana cara lolos dari sebuah tempat yang tampak mustahil untuk ditembus. Tanpa berlama-lama langsung saja simetriskan posisi rebahan, stop chatan sama pacar, selamat menonton dan check it roll. Get it when I get back. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tahanan di sebuah penjara di mana dia tiba-tiba menyerang tahanan lain sehingga harus dimasukkan ke ruang isolasi. Pria ini bernama Ray Breslin. Saat akan dimasukkan, Ray terlihat memperhatikan semua hal yang ada di sana seperti sedang merencanakan sesuatu. Let's go. Enjoy. Lunchtime, inmate. Eat your veggies. Hingga tibalah saat seorang wanita keluar dari mobilnya. Tiba-tiba mobil tersebut meledak yang membuat sipir dan para tahanan panik. Saat sipir memeriksa CCTV, para tahanan terlihat panik terkecuali Ray yang tetap duduk manis. Dengan santai sipir pun memeriksa keadaan para tahanan satu persatu, dan saat sipir memeriksa ruangan Ray, di sana hanya ada sebuah buku yang tergeletak tanpa ada Ray di sana. Tak lama pemadam kebakaran pun datang ke lokasi ledakan tersebut. Namun satu petugas pemadam terlihat masuk ke sebuah mobil dan orang itu adalah Ray. Dan inilah rencana pelarian. Adegan berpindah kembali ke penjara di mana kepala penjara nampak terkejut dengan apa yang terjadi. Beliau adalah Lester, bos dari sebuah perusahaan pengamanan internasional yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika untuk menguji seberapa aman penjara-penjara yang ada di sana. Dan Ray adalah satu-satunya talent yang Lester miliki karena Ray memiliki sebuah keahlian dan hobi yang sangat unik. Di mana saat orang lain hobi nonton Xvideos dan main game Among Us, Ray memiliki hobi untuk keluar masuk penjara. Bagong gak tuh? Saat ditanya mengenai bagaimana Ray bisa keluar, Ray pun menjelaskan bahwa ada 3 hal dasar untuk meloloskan diri. Yang pertama, memahami tata ruang. 2, mengerti rutinitas. Dan ketiga, memiliki bantuan dari luar atau dalam. Setelah semua siap, kini saatnya kita menjalankan dan menyesuaikan aksinya. Dimulai dengan menganalisa lokasi yang dekat dengan pemadam kebakaran, di mana tingkat keamanan di sana tidak begitu ketat. Selanjutnya, kita harus mencari musuh agar bisa dijebloskan ke ruang isolasi, karena sudah jelas ruang isolasi memiliki penjagaan yang sangat minim. Setelah mengetahui rutinitasnya, kini saatnya kita mengatur dan memberikan tanggal kepada bantuan di luar. Dalam kasus Ray berarti dia hanya perlu menuliskan surat dengan kode tertentu agar timnya bisa mengetahui kapan Ray akan keluar. Kemudian, dengan lapisan tipis linen yang terdapat dalam coklat susu yang dia dapat dari makan siangnya, Ray pun hanya tinggal menempelkannya pada tombol tersebut sehingga sidik jarinya bisa terlihat. Setelah itu, dengan sedikit permainan angka dan insting yang kuat, Ray pun bisa mengetahui berapa 4 digit kode kuncinya. Hingga saatnya para penjaga sedang nyebat sedulu di luar, Ray hanya perlu mengatur layar CCTV seolah dirinya masih berada di sana. Dan Ray hanya punya waktu 1 menit sebelum para penjaga menyadari bahwa Ray tidak ada di sana. Tapi sebelum itu, Ray sudah berada di lokasi pemadam kebakaran dan hanya tinggal naik mobil jemputan yang sudah menunggu. And your man drove me right off the grounds. You have any questions? What kind of man would choose to spend most of his life in prison?
Adegan berpindah ke gedung perusahaan tempat Ray bekerja. Ray sendiri sudah 14 kali keluar masuk penjara dan itu dia lakukan karena dirinya hanya hidup sendiri tanpa anak dan istri. Satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah timnya sendiri yang berjumlah 2 orang dan mereka sudah saling melengkapi satu sama lain. Tak lama saat Ray tiba di ruangannya, dia dipanggil untuk menemui seorang klien bernama Jessica. Dia adalah seorang agensi CIA yang meminta Ray untuk mengetes suatu penjara yang lain daripada yang lain, di mana penjara tersebut merupakan fasilitas ketat dan canggih karena diisi oleh para tahanan kelas berat seperti teroris dan penjahat internasional. Satu hal yang menarik adalah penjara tersebut berada di suatu lokasi yang tidak diketahui dan siapapun yang masuk ke sana tidak bisa menghirup udara dari luar karena sangat tertutup dan super ketat. Yang membuat Lester alias si bos menyetujuinya adalah karena CIA ini berani membayar 5 kali lipat dari biasanya, dan meskipun tim Ray kurang menyetujui pekerjaan kali ini, tetapi Ray memutuskan untuk melakukannya. You and your new identity will be picked up from this location. Man the fuck up. Try it sometime. There you are, baby. Transmart is good. Tiba saatnya Ray akan dibawa ke penjara tersebut. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan langsung melumpuhkan Ray. Di sana mereka semua nampak sudah merencanakan semuanya dengan matang, dan itu terlihat dari bagaimana mereka mengetahui bahwa Ray memasang alat pelacak di tubuhnya. Melihat hal itu, tim Ray baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tetapi semuanya sudah terlambat. Ketika sadar, Ray sudah berada dalam kotak kaca yang dimana itulah penjara rahasia yang dikatakan Jessica, si wanita CIA tersebut. Pertanyaannya, apakah Ray bisa meloloskan diri kali ini? Entahlah, hanya Pak Ladusing yang tahu. Ini adalah Hobbs, beliau adalah kepala sipir di penjara ini. Dia pun menjelaskan data diri Ray yang dimana di situ dirinya bernama Portos. Ray pun berulang kali mencoba menjelaskan bahwa ada kesalahan dalam hal ini dan meminta Hobbs untuk menghubungi Lester bosnya, bahwa dirinya bukanlah seorang tahanan. Tetapi Hobbs tidak mendengarkan perkataan Ray dan justru menegaskan bahwa jika Ray sudah berada di dalam sini, maka dia tidak akan bisa keluar lagi. Hingga akhirnya Ray pun menyadari bahwa dirinya sudah dijebak dan tanpa tim yang dia miliki, sangat mustahil untuk keluar dari sini. Anything? Getting the ghost bounce, same as yesterday. Selanjutnya, kita pun akan diperlihatkan keamanan di sana, di mana setiap tahanan memiliki barcode sendiri di bajunya, dan penjaga selalu mengawasi mereka selama 24 jam. Assalamualaikum. Pertama berbaur, Ray pun sudah mendapat masalah dengan tahanan lain, di mana akhirnya ada seorang pria yang menyelamatkannya. Pria ini bernama Rod Meyer, salah satu tahanan yang cukup berpengaruh di sini. Why do you care? Porters don't get killed. If you say so. Porters. Saat melihat Ray yang selalu memperhatikan keadaan sekitar, Rod Meyer pun menyadari bahwa Ray berbeda dengan tahanan lain. Kemudian dia pun menawarkan bantuan kepada Ray apabila dia membutuhkan sesuatu. Ray pun mengatakan bahwa dia harus masuk ke ruang isolasi. Tanpa banyak pikir, Rod Meyer langsung memukul Ray hingga tersungkur, dan terjadilah perkelahian yang pada akhirnya membuat Ray dimasukkan ke ruang isolasi. Come on. All right. Let's see it. Try this. Relax. Pretend. Put them in the box, now. You can thank me later. Namun yang tak diduga oleh Ray adalah ruang isolasi di penjara ini sangat amat menyakitkan karena mereka harus disinari oleh lampu yang sangat terang sehingga suhu dalam ruang besi tersebut benar-benar sangat panas. Di sisi lain, tim Ray pun terlihat mendatangi sang bos yang ternyata lepas tangan atas hilangnya Ray. Dan bisa dipastikan, si bos Lester memiliki kesepakatan dengan seseorang untuk menjebloskan Ray ke dalam penjara tersebut. Motherfucker.
Sementara itu, Ray terlihat sedang mendapat pemeriksaan oleh seorang dokter penjara di sana, di mana si dokter ini memiliki peran yang cukup penting dalam usaha Ray meloloskan diri nanti. Setelah melihat kondisi ruang isolasi, Ray pun meminta sebuah besi dengan diameter 7 cm kepada Rothmeyer, dengan imbalan Rothmeyer akan diajak kabur bersama dirinya. Untuk itu, Rothmeyer meminta penjaga agar bertemu dengan Hobbs sang kepala sipir, di mana akhirnya kita bisa mengetahui siapa Rothmeyer sebenarnya. Jadi Rothmeyer ini adalah tangan kanan dari salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia, di mana orang tersebut sedang dicari oleh para petinggi dunia karena dianggap bisa meruntuhkan pihak-pihak tertentu. Orang itu bernama Meinhem. Meinhem sendiri bersembunyi di suatu tempat dan hanya Rothmeyer lah satu-satunya orang yang mengetahui di mana Meinhem berada. Itulah alasannya kenapa Rothmeyer cukup istimewa di penjara ini, karena Hobbs sendiri tidak bisa melenyapkan Rothmeyer sebelum informasi keberadaan Meinhem ditemukan. Paham? Dan tujuan Rothmeyer menemui Hobbs bukan untuk memberitahukan itu, tetapi untuk mengambil sebuah besi penutup saluran air di bawah meja ruangan itu. Walaupun mendapat sedikit siksaan, tetapi akhirnya Rothmeyer berhasil mendapatkannya. Setelah besi itu didapat, Ray pun menjelaskan rencananya, di mana dia sudah bisa menganalisa struktur bangunan tersebut yang berbentuk vertikal, hingga bisa disimpulkan bahwa satu-satunya jalan menuju keluar adalah dengan memasuki jalur pipa yang menuju ke atas. Dan ruang isolasi adalah tempat yang cocok untuk masuk ke sana, di mana besi tersebut akan digunakan Ray untuk memantulkan dan memusatkan cahaya lampu yang panas tersebut kepada muri yang terdapat pada alas ruang isolasi, sehingga panas dari lampu tersebut mampu membuat plat besi memuai dan mur akan mudah untuk dilepaskan. Riot gak? Sabar, nanti juga akan tahu. Untuk masuk ke ruang isolasi, lagi-lagi Ray meminta Rothmeyer untuk membuat mereka masuk ke sana. Dan hal itu cukup mudah bagi Rothmeyer. Oh, now I remember. What? Man, she could polish a helmet. Setibanya di ruang isolasi, Ray pun langsung menjalankan aksinya. Hingga saat semua mur sudah lepas, kini giliran Rothmeyer melakukan bagiannya lagi. Saat semua petugas panik, Ray pun dengan cepat menutup kamera CCTV lalu segera pergi keluar dari sana. Hey, I got a camera malfunction, box 2. Roger. Dan betapa terkejutnya Ray saat mengetahui bahwa ternyata penjara tersebut adalah sebuah kapal yang besar yang berada di tengah lautan.